Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khalidin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kembali kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar yang tiada henti-hentinya. Dan mudah-mudahan kita yang hadir termasuk hamba-hamba Allah yang bisa mensyukuri nikmat Allah dengan cara melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah. Salawat dan salam tentunya tidak lupa kita sampaikan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga semoga tetap tercurah kepada keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tempat yang baik ini khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan jamaah sekalian, mari kita berusaha dengan semaksimal mungkin dengan potensi yang Allah berikan kepada kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan selalu melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini kita sudah memasuki separuh dari bulan Rajab. Ketika kita teringat bulan Rajab, sesungguhnya banyak peristiwa-peristiwa yang bersejarah yang terjadi di bulan Rajab ini. Di antara peristiwa besar yang terjadi pada orang besar, termasuk umatnya yang besar, yaitu peristiwa yang dialami oleh Rasulullah, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Isra dan apa itu Mi'raj? Isra berasal dari kata sara yasri ditambah alif jadi asra yusri isra'an. Kalau sara itu artinya berjalan pada malam hari, kalau ditambah alif menjadi memperjalankan. Artinya apa? Isra, Allah telah memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Mi'raj, araja ya'ruju mi'raj, naik ke langit, melewati langit ketujuh, terus sampai Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha. Hadirin rahimakumullah, Isra wal Mi'raj merupakan hadiah hiburan dari Allah Subhanahu wa taala pada saat Nabi kita Muhammad SAW sedang mengalami tahun kesedihan pada saat itu. Yang pertama, diwafatkannya istri tercintanya yang senantiasa membackup dari sisi finansial dakwah Rasulullah SAW.
yang begitu menjadi pendamping yang setia mendampingi dakwah beliau di saat orang-orang sekitar memusuhinya. Maka Siti Khadijah pun tampil sebagai penghibur beliau. Khadijah wafat, kemudian disusul oleh pamannya Abu Thalib pun wafat. Maka pada saat itu dalam sejarah disebut sebagai Amul Husni, yaitu tahun duka cita bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sayang sama Nabi Muhammad, jangan sampai berlarut-larut dalam kesedihan, maka kemudian Allah hibur dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Hadirin rahimakumullah, pada saat dulu yang disebut sebagai zaman ontak, zaman yang belum ada teknologi canggih, pada saat itu Nabi kita Muhammad SAW berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kalau diukur jauhnya itu kira-kira 1.500 km. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1.500 km, dan kalau ditempuh dengan jalan dengan onta maka membutuhkan waktu kira-kira 1,5 sampai 2 bulan. Kemudian tidak hanya cukup di situ, kemudian Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad SAW dinaikkan Mi'raj sampai ke langit ke-7, sampai menembus Sidratul Muntaha yang kemudian nanti berjumpa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu belum ada teknologi canggih seperti teknologi Dirgantara, Apollo, Challenger atau Discovery apapun. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW menembus langit ke-7, bahkan melewati langit ke-7. Kalau menurut hitung-hitungan ilmu pengetahuan, berdasarkan perhitungan kecepatan cahaya, kalau kita menembus langit ke-7 saja, itu kecepatan cahaya itu membutuhkan 100.000 km per detik perhitungan cahaya. Artinya per detik itu membutuhkan waktu karena kecepatan cahaya 100.000. Dan kalau sampai ke langit ke-7 menurut perhitungan teknologi ilmuwan itu membutuhkan waktu 4 miliar tahun kecepatan cahaya. Itu baru naik langit ke-7. Kemudian kalau hitungan bolak-balik berarti 4 kali 40 kali 2 80 miliar tahun kecepatan cahaya. Itu baru menembus langit ke-7. Hadirin rahimakumullah, saat itu belum ada teknologi canggih sekelas Apollo, Challenger yang pada saat ini sudah ada. Maka wajar pada saat ketika Nabi Muhammad SAW setelah perjalanan Isra wal Mi'raj, kemudian Rasulullah mengumpulkan petinggi Quraisy, di antaranya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan penduduk Makkah ketika itu. Kemudian Rasulullah SAW bercerita, "Wahai Abu Jahal, ada yang ingin aku ceritakan kepada engkau." Kata Abu Jahal, "Apa yang ingin kau ceritakan kepada aku? Kedustaan lagi?" Kata Nabi Muhammad SAW, "Aku ketika sudah balik pagi-pagi kemudian menceritakan kepada Abu Jahal, waktu semalam aku berjalan, diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik menembus langit 7 sampai Sidratul Muntaha." Kemudian apa reaksi Abu Jahal pada saat ketika mendengar cerita Nabi melaksanakan Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha? Abu Jahal mengatakan, "Ya Muhammad, ini dongengan apa lagi yang kau sampaikan? Engkau benar-benar gila." Lihat Pak respon dari Abu Jahal. Dan ini nanti diikuti oleh Abu Lahab dan Abu Sufyan, mengatakan Nabi Muhammad sebagai orang gila. Kemudian ketika setelah bertemu dengan Abu Jahal, maka dikumpulkanlah seluruh manusia pada saat itu. Nah, kemudian Nabi menceritakan peristiwa Isra wal Mi'raj yang terjadi cuma hanya sebahagian dari sepertiga malam sebelum pagi Nabi kita Muhammad SAW sudah ada di Makkah lagi. Maka pada saat ketika mendengar cerita Isra wal Mi'raj, manusia pada saat itu terbagi 3. Manusia terbagi 3. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang
makin tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW, makin mendustakan dan tidak percaya terhadap peristiwa Isra wal Mi'raj. Itu dipelopori dan dimotori oleh ketiga Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Sufyan. Inilah kelompok yang pertama, orang-orang yang tidak percaya, yang memang sejak awal dia tidak percaya kepada kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad SAW dan tidak bisa menerima Islam. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang dimotori yang namanya Mu'tim bin Adi. Mu'tim bin Adi ini kelompok yang kedua, kelompok yang ragu-ragu terhadap peristiwa cerita Nabi Muhammad SAW. Mu'tim bin Adi ini ragu-ragu, antara ragu-ragu tidak percaya. Kalau dibilang tidak percaya, maka Muhammad ini adalah tidak pernah dalam hidupnya dia berkata bohong, kata Mu'tim bin Adi. Tapi kalau saya tidak percaya, saya tidak yakin kalau Muhammad itu berjalan hanya waktu yang sangat singkat. Nah, kemudian Mu'tim bin Adi ini ingin membuktikan, ya Muhammad, aku masih tidak percaya apa yang kau lakukan dan apa yang sudah kamu lakukan semalam. Kemudian untuk membuktikan dan meyakini Mu'tim bin Adi, kemudian Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, sekarang kau angkat kaki kamu satu, kata Mu'tim bin Adi, orang yang ragu-ragu. Kemudian diangkatlah oleh Rasulullah satu kaki. Kemudian kata Mu'tim bin Adi, angkat satu lagi kaki kamu. Disuruh angkat dua-duanya. Kemudian Nabi tidak lakukan, dan pasti kalau diangkat dua-duanya itu pasti terjatuh. Dan Nabi tidak mengangkat kaki yang sebelahnya. Kemudian Mu'tim bin Adi mengatakan, ya Muhammad, engkau mengangkat kaki, kedua kakimu saja tidak mampu dan tidak bisa. Bagaimana mungkin kau bisa melakukan perjalanan yang demikian jauh? Abu Bakar Siddiq ketika mendengar Mu'tim bin Adi berkomentar terhadap komen yang demikian sinis kepada Rasulullah SAW, ingin memukul Mu'tim bin Adi. Kemudian Rasulullah melarang. Ini kelompok yang kedua, kelompok yang ragu-ragu terhadap peristiwa Isra wal Mi'raj pada saat itu, antara percaya dan tidak. Kemudian yang ketiga adalah kelompok orang yang percaya, dan ini dipelopori oleh Abu juga, tapi namanya adalah Abu Bakar Siddiq. Hadirin rahimakumullah, betul-betul luar biasa. Maka peristiwa Isra wal Mi'raj karena tidak bisa didekati dengan akal, maka ayat yang menerangkan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj dalam surah Al-Isra ayat 1 Allah sampaikan, Allah ungkapkan di awal dengan kalimat atau dengan kata subhanalladzi asra. Diawali dengan kata subhana, maha suci Allah. Tidak ada ayat Al-Quran yang diawali dengan kalimat ini kecuali peristiwa Isra wal Mi'raj. Karena apa? Karena ini peristiwa besar, peristiwa yang menggemparkan penduduk Mekah pada saat itu dan bahkan bisa menggemparkan umat pada saat ini. Diawali oleh Allah kalimat dengan kalimat subhana, maha suci Allah. Karena peristiwa ini demikian dahsyat, demikian besar, dan menggemparkan dunia Islam pada saat itu. Hadirin rahimakumullah, maka kelompok manusia yang tiga tadi, kelompok yang tidak percaya, kemudian yang kedua kelompok yang ragu-ragu antara terima atau tidak, diterima akal atau tidak, kemudian kelompok yang tiga percaya, ini kemudian berimbas dan terbawa kepada pemahaman umat Islam hari ini, disebut dengan zaman modern. Kelompok tiga ini akan ada sampai sepanjang masa. Kelompok yang pertama yang dipelopori oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Sufyan adalah kelompok mereka orang-orang yang senantiasa memusuhi Islam dan ajarannya, memusuhi Nabi dan ajarannya. Ini sampai hari kiamat, sampai kapanpun, sampai hari kiamat akan ada orang-orang yang memusuhi Nabi, akan ada orang-orang yang membenci Islam,
dan ada orang-orang kelompok yang tidak percaya dengan keagungan dan kemuliaan Islam sampai hari kiamat. Bahkan mereka, orang-orang ini berusaha untuk mematikan cahaya Allah. Yuridullah ayutfi'u nurullah bi afwahihim. Kelompok yang pertama ini adalah kelompok orang-orang yang berusaha untuk mematikan cahaya-cahaya Allah, mematikan simbol-simbol Islam dalam kehidupannya, dan berusaha membenci Nabi, membenci para pewaris Nabi, para ulama, dan membenci agama Islam dan ajarannya. Ini sampai hari kiamat, Bapak. Kita akan melihat banyak orang-orang pengikut Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Sufyan sampai hari kiamat. Selama Islam itu ada, maka akan ada orang-orang yang memusuhi, menentang, karena Islam dianggap sebagai musuh Islam. Karena Islam dianggap sebagai musuh mereka, yang mengancam mereka. Nah, kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang mengandalkan akal pikiran mereka. Peristiwa Isra Mi'raj menurut Muqtim bin Adi ini bisa diterima akal atau tidak? Ini orang-orang sekarang begitu, Pak. Kalau seandainya tidak diterima oleh akal, maka tidak diterima oleh mereka. Diakal-akalin dulu oleh mereka. Maka wajar kalau ada orang mengatakan ini ajaran Islam ada yang tidak sesuai lagi dengan zaman. Kalau sesuai dengan akal dia terima, kalau tidak sesuai dengan akal dia, maka ajaran Islam tidak diterima oleh dia. Bahkan mohon maaf, istilah Quraisy Syihab, ada ayat Al-Quran diperkosa. Ayat Al-Quran diperkosa, ditarik-tarik sesuai dengan pemikiran mereka agar sesuai dengan akal dan rasio mereka. Jadi ada kelompok orang-orang yang sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat, adalah kelompok orang-orang yang menerima Islam, tapi dilogikakan dulu, dirasiokan dulu. Kalau masuk akal dia terima, kalau tidak masuk akal tidak diterima. Inilah pengikut Muqtim bin Adi. Dan hari ini ada. Maka mereka ada yang mengatakan ada kelompok orang-orang yang anti Tuhan, tidak percaya karena Allah itu tidak ada, karena tidak bisa dilihat. Alam kubur tidak ada karena tidak bisa dibuktikan dengan akal, karena tidak bisa dibuktikan dengan teknologi. Alam kubur tidak ada. Nikmat kubur, siksa kubur juga tidak ada. Sampai surga dan neraka pun tidak ada. Karena apa? Karena tidak bisa dilogikakan, tidak bisa diterima oleh akal. Inilah kelompok mereka. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga adalah kelompok Abu Bakar Siddiq, yaitu menerima Islam dengan akal, dengan mata kepala, dengan mata hati, dan menerima Islam dengan keimanan. Ada ajaran-ajaran Islam yang tidak bisa diterima dengan akal, tapi bukan berarti bertentangan dengan akal, tapi akal kita yang belum sampai memikirkan ayat-ayat Allah. Hadirin rahimakumullah, maka kelompok Abu Bakar inilah kelompok yang selamat. Selamat karena dia memahami kehidupan ini tidak hanya dengan akal mereka, tapi memahami kehidupan ini, alam semesta ini, perputaran kehidupan ini juga dipahami dengan nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya selera, maka selera manusia pasti akan berbeda. Kalau ada orang pertama ditanya kepada seseorang tentang perbuatan zina, kalau selera, maka seluruh manusia pasti selera dan suka pada perzinahan. Enak, menyenangkan, membahagiakan. Itu kalau ditanya oleh selera, oleh logika, oleh akal. Tapi kalau ditanya oleh Islam bagaimana dengan zina, perzinahan, maka Islam melarang perzinahan itu. Walaupun secara akal menyenangkan, membahagiakan orang tersebut. Menipu, mencuri, menipu dengan cara-cara yang tidak baik, mendapatkan uang yang banyak tanpa bekerja. Mencuri juga seperti itu, korupsi juga seperti itu. Secara logika enak, menyenangkan tanpa bekerja, tapi mendapatkan uang yang banyak. Secara selera dia ingin, secara manusiawi dia pengen dapat seperti itu. Tapi ketika ditanya dengan Islam, tanya hati nurani kita, maka Islam melarang perbuatan yang demikian tadi. Oleh itu hadirin rahimakumullah, inilah peristiwa besar yang terjadi pada orang besar yaitu Nabi Muhammad SAW, dan ini pun terjadi pada umat yang besar yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW, dan kita mudah-mudahan termasuk kelompok yang ketiga, memahami kondisi kehidupan,
Membaca kehidupan ini tidak hanya dengan logika kita, tidak hanya di rasio kita saja, tapi kita juga harus membaca dengan mata hati kita, dengan menerima dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada ayat-ayat Al-Qur'an, tanda-tanda kebesaran Allah yang tidak bisa ditangkap dengan indera, yang tidak bisa ditangkap dengan akal kita, tapi harus dekati dengan keimanan. Di antaranya adalah peristiwa Isra Mi'raj dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta ini. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan peristiwa Isra Mi'raj ini pun memberikan gambaran kepada kita betapa Rasulullah SAW telah menerima perintah sholat untuk dijadikan perintah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang menjaga sholat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur man nasarad din wa akhdhul man khadhalal muslimin. Allahumma adfa'na al-ghala wal waba wal wala wal fahsya wal munkar والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru wa yadhkurkum wa la dzikrullahi